Selamat pagi teman-teman Sotihotu Namo Buddhaya. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9. Kita juga akan mengawali topik baru yaitu pembahasan mengenai Paticcasamuppada. Nah, pada pertemuan yang perdana ini setelah kita UTS, kita lebih banyak membahas tentang Awija dan Sangkara. Tetapi sebelum membahas ke arah situ, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan 12 faktor dalam rantai Paticcasamuppada, kemudian menjelaskan karakteristik dan manifestasi dari Awija, serta menjelaskan perbedaan Sangkara dalam Tilakkhana dan Paticcasamuppada. Nah, baik teman-teman, kita akan langsung saja ke materi. Nah, sebelum kita membahas tentang Awija, perlu disampaikan bahwa sesungguhnya pembahasan Paticcasamuppada itu tidak bisa dilepaskan dari Vipassana Bhawana karena sesungguhnya Paticcasamuppada merupakan bagian dari objek Vipassana Bhawana ya. Kemudian kalau kita membahas Paticcasamuppada, maka teman-teman harus mengenal tentang 4 macam pembawaan. Apa itu? Yang pertama, ada bantuan kepada keadaan sekarang seperti jara marana dan lain sebagai sifatnya. Kemudian yang kedua, ada perbuatan yang memberikan makhluk ya timbul dalam lingkaran tumimbal lahir sebagai pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, ada jalan lingkaran tumimbal lahir yang menakutkan. Artinya ini bagian dari samsara yang tidak akan pernah selesai selama manusia masih diliputi oleh awija. Dan yang terakhir ada asawa sebagai sebab terdekat atau kekotoran batin. Kemudian kalau kita membahas Paticcasamuppada, teman-teman juga harus paham tentang 12 faktor awija, pacaya, sangkara, sangkara, pacaya, winyana, winyana, pacaya, nama rupa, nama rupa, pacaya, salayatana, salayatana, pacaya, pasa, pasa, pacaya, wedana, wedana, pacaya, tanha, tanha, pacaya, upadana, upadana, pacaya, bawa, bawa, pacaya, jati, jati, pacaya, jarang marana. Nah, dengan adanya jara marana inilah akan timbul ada suka, paridewa, dukkha, domanasa, dan sebagainya. Nah, ini adalah 12 faktor yang harus teman-teman kuasai baik dalam bahasa Pali maupun bahasa Indonesianya. Dengan adanya kebodohan batin akan muncul bentuk-bentuk karma. Dengan adanya bentuk-bentuk karma akan muncul kesadaran penerusan. Dengan adanya kesadaran penerusan akan muncul batin dan jasmani. Dengan adanya batin dan jasmani akan muncul 6 landasan indera. Dengan adanya 6 landasan indera akan muncul kontak. Dengan adanya kontak akan muncul perasaan. Dengan adanya perasaan akan muncul keinginan. Dengan adanya keinginan akan muncul kemelekatan. Dengan adanya kemelekatan akan muncul penjadian. Dengan adanya penjadian akan muncul kelahiran, dan dengan adanya kelahiran akan muncul usia tua dan kematian. Ini merupakan 12 faktor yang ada dalam Paticcasamuppada. Kemudian teman-teman, kalau kita membahas Paticcasamuppada itu tidak hanya membahas 12 faktor, tapi di dalamnya teman-teman bisa menganalisis lebih dalam tentang 3 masa atau tayo ada, 20 cara, 2 dasanga, 2 dasangani, 20 cara wisata kara, 3 hubungan di sandi, 4 bagian satu sangkepa, 3 lingkaran tiniwatani, dan 2 akar atau 2 mulani. Ini penjelasan singkatnya ya. Nanti teman-teman bisa perdalam lagi di dalam bukunya, saya tidak akan mengupas. Nah, ini 12 faktor, ini 20 cara, kemudian ini ada 3 hubungan, ya. Kemudian ada 4 bagian, kemudian 3 lingkaran, yang terakhir adalah 2 akar. Nah, itu adalah sekilas tentang pembukaan materi ini. Baik, kita masuk ke materi inti tentang awija. Nah, di dalam rumusan Paticcasamuppada dengan adanya
awija atau kebodohan batin, maka akan muncul bentuk-bentuk karma. Di sini awija sebagai sebab dan bentuk-bentuk karma atau sangkara sebagai akibat. Ya, awija itu adalah kebodohan batin. Nah, di sini ada 4 macam pembawaan ya terkait awija. Pertama, tidak berpengetahuan atau yang bertentangan dengan kebijaksanaan. Kemudian kedua, mempunyai keadaan yang bersekutu dan yang mohanya sedang timbul, mempunyai kebodohan, kebingungan, dan kegelapan batin sebagai pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, mempunyai keadaan tersembunyi dalam objek sebagai hasil. Kemudian yang terakhir ada asawa sebagai sebab terdekat. Jadi di sini karena ada asawa, maka awija ini ada. Nah, apa yang dimaksud sangkara sebagai akibat? Nah, di sini ada kehendak jahat yang membawa celaka. Ya, kehendak jahat itu wujudnya adalah cetana dari akusala cita 12 yang terdiri dari loba mula cita 8, dosa mula cita 2, dan moha mula cita 2. Kemudian kehendak baik yang membawa pahala. Nah, ini wujudnya adalah maha kusala 8, rupa wacara kusala cita 5. Kemudian kehendak yang tenang di sini adalah cetana dari arupa wacara kusala cita 4. Nah, ini yang disebut sebagai sangkara atau akibat yang timbul dari adanya awija. Kemudian bisa juga sangkara itu dibagi menjadi 3, kaya sangkara, waci sangkara, cita sangkara. Artinya bentuk-bentuk karma yang dilakukan oleh badan jasmani, oleh ucapan maupun pikiran. Nah, selanjutnya dengan adanya sangkara itu atau dengan adanya bentuk-bentuk karma itu akan muncul kesadaran atau winyana sebagai akibatnya. Nah, di sini ada 4 macam pembawaan. Yang pertama, ya, mempunyai kehendak sebagai sifatnya. Jadi sangkara itu ya mempunyai kehendak ya sebagai sifatnya. Tadi kehendak itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian ya. Menimbulkan patisandi winyana sebagai pekerjaan atau tugasnya. Kemudian berniat menimbulkan hingga selesai sebagai hasil dan ada awija sebagai sebab terdekat. Jadi karena ada awija maka sangkara itu muncul. Nah, sangkara itu bisa diidentifikasi ya menjadi begini. Sangkara yang menjadi sebab adalah cetana 29. Tadi perinciannya sudah disebutkan di bagian sebelumnya. Kemudian winyana yang menjadi akibat dari sangkara adalah cita 89 atau cetasika yang bersekutu dengan cita tersebut. Nah, cetana 28 tanpa udaca, cetana menjadi patisandi winyana yang nanti akan mengarah pada kelahiran di 30 alam. Sedangkan cetana 29 nanti ada yang disebut pawati winyana ya. Nah, ini adalah cetana yang menyebabkan kelahiran di 30 alam kehidupan, tidak termasuk asanya sata bumi ya. Nah, ya. Jadi itu teman-teman ya pembahasan kita mengenai awija dan sangkara. Nah, ini misaka dan suda ya. Ada 15 cita, ada 4 cita. Nah, bumi ya. Kama winyana, rupa winyana, arupa winyana ini bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian ini ya. Karena hawa nafsu ada 10 cita, karena rupa winyana ya, pencapaian jana dengan objek rupa ada 5 cita dan arupa winyana ada 4 cita. Ini terkait dengan tadi patisandi winyana tadi ya. Nah, rupa misaka ini artinya kelahiran di alam rupa ya, termasuk juga di kama bumi ya. Sedangkan arupa ini adalah di alam arupa. Berdasarkan
Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas sekilas Pati Sandi Winyana yang menjadi akibat dari adanya sangkara. Nah, teman-teman di sini bisa mengenali yang disebut dengan misaka dan suda, ya. Apa maksudnya rupa misaka winyana dan arupa misaka winyana? Di sini rupa misaka winyana adalah pati sandi yang mempunyai rupa. Nah, dari 19 pati sandi ini ada 15 yang punya rupa, sedangkan yang tidak memiliki rupa ada 4 cita. Selanjutnya, kalau dikelompokkan berdasarkan bumi, dari 19 pati sandi itu ada 10 cita yang masuk dalam kama winyana, ya. Ada 5 cita yang masuk dalam rupa winyana dan ada 4 cita yang masuk dalam arupa winyana. Kemudian kalau dikategorikan dalam yoni atau jenis kelahiran, nah Jalabuja yoni itu memiliki 10 cita, ya. Andaja yoni juga 10 cita, Sansedeja yoni 10 cita. Kemudian Opapatika yoni ini jumlahnya ada 19 cita, ya. Jadi punya potensi untuk menjadi Opapatika yoni dari 19 pati sandi winyana tersebut. Kemudian dari Gati, ya. Pati sandi winyana yang terdapat dalam Dewa Gati, baik yang dalam rupa bumi, ya, atau arupa bumi, ataupun yang masih memiliki nafsu, totalnya ada 18 cita. Sedangkan manusia gati ada 8 cita. Kemudian kalau kita lihat di apaya bumi, ya, masing-masing memiliki 1 cita. Nah, kemudian teman-teman, apa perbedaan sangkara dalam tilakana dengan paticca samuppada? Nah, kalau tadi di awal atau di bagian sebelumnya dijelaskan bahwa yang dimaksud sangkara dalam paticca samuppada adalah bentuk-bentuk karma yang bisa disebut dengan kama atau cetanana 29, tetapi dalam tilakana itu sangkara itu adalah kondisi. Nah, oleh karena itu sangkara yang dimaksud dalam tilakana meliputi cita 89, cetasika 52 dan rupa 28. Karena ketiga bagian ini mengalami proses kemunculan, keberlangsungan serta lenyapnya, ya. Jadi pengertiannya berbeda. Sangkara dalam pancakanda juga berbeda pula. Nah, di sini sangkara dalam pancakanda adalah cetasika 50, tidak termasuk wedana dan sanya cetasika. Jadi meskipun sama-sama disebut sangkara, teman-teman harus tahu perbedaan antara sangkara dalam paticca samuppada, dalam tilakana maupun dalam pancakanda. Nah, demikian penjelasan mengenai awija dan sangkara yang terdapat dalam paticca samuppada. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa melihat penjelasan yang ada dalam buku. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya. Selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya.